Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisya Dinsonafrida, perwakilan dari kelompok kami yang akan memimpin wawancara pada siang hari ini. Dan saya bersama teman-teman saya, yaitu Vika, Ika, dan Jonan. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Ira karena telah untuk menjadi narasumber kami. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah Ibu sudah siap? Ya, sudah. Bismillah. Oke, baik. Pertanyaan pertama, apakah tempat bekerja di Indo Royal Art sudah nyaman dan aman untuk para karyawan? Alhamdulillah sudah. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana penerapan sistem kerja di Indo Royal Art? Apakah sistem yang diterapkan sekarang sudah efektif? Yang diterapkan sekarang sangat efektif. Pertama sekarang kan lagi pandemi. Jadi sebagian besar, terutama yang karyawan kantor, itu work from home. Selanjutnya silakan. Nomor satu yaitu apakah Ibu mempunyai perjanjian dengan karyawan bila terjadi kecelakaan dalam kerjaan, misalnya seperti BPJS, ketenaga kerjaan atau yang lain? Ya, alhamdulillah semua karyawan kami dilindungi dengan BPJS. Pertanyaannya, bagaimana cara Ibu menerapkan keamanan dan kenyamanan dalam kondisi COVID saat ini? Jadi yang tadi seperti saya udah bilang, kalau karyawan kantor itu kerjanya sekarang work from home. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan dari rumah, semua dikerjakan dari rumah. Tapi yang karyawan di pabrik itu bekerja ketika proses produksi sama ketika akan ekspor. Itu aja. Tapi dengan menggunakan masker, seperti itu, menjaga jarak dan sebagainya, dan ya seperti itu. Sepertinya Idrak lagi kendala jaringan, Ibu. Jadi saya lanjutkan saja. Pertanyaan selanjutnya, apakah jenis kayu andalan yang sangat dicari oleh para pelanggan dan sangat disukai oleh para pelanggan? Apa Ya, jenis ya jadi setiap kayu punya pelanggannya sendiri-sendiri. Jadi setiap kayu punya pelanggannya sendiri-sendiri, dan setiap pelanggan punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi bukan apa yang paling dicari, apa yang paling disuka. Kalau pelanggannya itu kebutuhannya bengkirai, ya dia akan mencari kayu bengkirai. Seperti itu. Kalau kebutuhannya merbau, dia akan mencari merbau. Tuh. Jadi nggak ada yang paling disuka atau paling dicari, ya semua dicari dan disuka berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Kayu-kayunya itu apa aja ya, Bun?
Contoh kayu maksudnya? Maksudnya kayu yang dijual. Yang Bunda jual. Ya, yang Bunda jual. Bunda itu, jadi kayu itu banyak jenisnya ya. Jenis kayu itu ada softwood, ada hardwood gitu. Kayu lunak, kayu keras. Kayu lunak dan kayu keras itu ditentukan oleh density-nya. Kebetulan yang Bunda jual itu adalah kayu yang berdensity tinggi. Jadi kebanyakan adalah kayu hardwood. Kayu hardwood itu juga banyak jenisnya, tapi kebetulan yang Bunda produksi dan kerjakan itu adalah kayu bengkirai dan kayu merbau. Bagaimana cara Ibu membuat klien Ibu yakin ingin datang ke Ibu lagi setelah pembelian pertama? Ya, kalau kita bisa selalu menjaga kualitas produksi, customer nggak akan lari kemana-mana. Customer akan kembali mencari kita lagi. Jadi ya kualitas. Menjaga kualitas ya. Ya, dilanjut pertanyaan selanjutnya. Jonathan, silakan membaca pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, apa yang membuat Indo Royal Art ini spesial dibandingkan perusahaan lainnya? Jadi yang tidak dimiliki banyak perusahaan selain di Indo Royal Art ini apa? Kami fokus di produksi hardwood. Jadi timber, E2E, door jam, itu. Fokusnya di sana. Dan tidak menerima banyak customer. Untuk lanjutan pertanyaan tadi, itu berapa rata-rata harga kayu yang dijual? Harganya itu tergantung ukurannya, tergantung treatmentnya, tergantung negaranya. Berkisar dari harga 1.200 sampai 1.650 US dollar per kubiknya. Pertanyaan selanjutnya ya, Ibu. Apa motivasi internal Ibu untuk terus bekerja keras dan meningkatkan penjualan pada bisnis yang Ibu jalankan? Jadi bisnis itu sebenarnya tentang kita memberi solusi, tentang kita membantu, menolong. Jadi itu bisnis. Jadi kalau misalnya kalian mau berbisnis, ya pertama kalian harus menemukan permasalahan apa yang harus diselesaikan dan harus diberi solusi. Nah, kalau sudah tahu ada permasalahan dan kemudian tahu bagaimana solusinya, maka itu bisa menjadi bisnis. Dan kenapa saya selalu termotivasi? Karena dengan berbisnis berarti kita itu sedang membantu kebutuhan customer, membantu para supplier, membantu karyawan, bahkan yang membantu kita dan keluarga kita juga sendiri gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Apa aja sih, Bu, tantangan yang Ibu hadapi saat menjalankan bisnis ini dan bagaimana cara Ibu menghadapinya?
Ya, tantangannya itu orang berbisnis itu jatuhnya 7 kali, tapi bangkitnya 8 kali. Jadi orang bisnis itu kalau harus pantang menyerah, harus bekerja keras, tidak mudah putus asa, seperti itu. Jadi ya itu harus dilakukan persisten. Persisten itu terus menerus. Ya, kalau kita pada saat pertama sudah mutung gitu ya, ya pasti nanti akan jatuh dan tidak akan bangkit lagi gitu. Itu sih kalau bisnis itu intinya di situ. Oke, kan bisnis ibu ini nggak cuma menarik pelanggan lokal doang, tapi pelanggan luar juga nih. Nah, ada nggak sih Mm-mm. Bu permasalahan yang pernah muncul gitu? Dan Ya bagaimana cara ibu banyak. menghadapi masalahnya? Atau beberapa gitu. Intinya kalau ada masalah itu kita harus hadapi. Masalah itu datang untuk dihadapi dan diselesaikan. Ya, Tante ini barangnya sudah diberangkatin sampai pelabuhan, kemudian Tante batalin tuh juga pernah. Ditarik balik gitu ke gudang, itu pernah. Ada pernah 2 kontainer itu sebagian nggak dibayar uangnya. Terus kena klaim, barangnya kena klaim, jadi kena reject gitu. Ada pernah banyak sekali itu. Ya sekarang cara menghadapinya ya kita harus tenang dulu. Kita harus tenang dulu. Terus kemudian kita harus berpikir bagaimana solusinya. Nah, solusi itu pasti bisa dibicarakan. Solusi yang terbaik. Ya, itu sih. Oke. Oke, terima kasih Bu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami berikan. Mm-mm. Mohon maaf apabila ada perkataan atau ucapan yang salah. Terima kasih Bu. Ya, Bicara. sama-sama.